Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Selamat datang kembali atau kembali lagi dengan aku di YouTube channel Vera Tambajaya. Di video kali ini kita akan masih ngebahas kasus, dan ini satu kasus untuk 6 ya, untuk 6 pertanyaan tentang perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Dan ini adalah kasus yang terakhir untuk materi ini, karena di video selanjutnya nanti kita akan udah masuk ke materi yang baru ya teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, kasusnya di sini satu untuk 6 pertanyaan. Ketika teman-teman nanti berhadapan dengan kasus, silahkan yang dibaca terlebih dahulu adalah pertanyaannya, bukan kasusnya. Tapi karena ini satu kasus untuk 6 pertanyaan, kita baca aja kasusnya tapi langsung ke intinya. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke BPM, mengatakan ini hamil anak pertama dan sudah 8 bulan, tidak pernah keguguran, mengeluh sakit gigi, mengeluh sulit tidur karena sesak napas, sering merasakan sakit punggung dan kaki bengkak serta kram. Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, TFU pertengahan pusat dan PX, punggung kiri presentasi kepala 5/5, DJJ-nya positif 136 kali per menit, gusi kanan ibu membengkak dan tampak adanya lubang pada gigi geraham belakang. Nah, ini agak sedikit patologis ya teman-teman. Gusi kanan ibu membengkak dan tampak adanya lubang pada gigi geraham belakang. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, apakah asuhan yang bidan berikan untuk mengatasi masalah kaki bengkak pada kasus tersebut? Oke, untuk optionnya, menggunakan kaos kaki ketat. Oh, sebaiknya menggunakan kaos kaki yang agak elastis ya. Kemudian yang B, mengurangi makanan yang mengandung garam. Mengurangi makanan yang mengandung garam ini biasanya untuk menurunkan risiko hipertensi. Dan di sini tensi ibunya dalam batas normal 110/70 ya teman-teman. Tapi memang ya kita sarankan untuk mengurangi makanan yang tinggi garam juga. Kemudian yang C, posisi kepala ditinggikan saat tidur. Nah, di sini masalahnya bengkak pada kaki, bukan sesak ya teman-teman. Yang D, posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur. Iya, ini adalah jawaban yang benar. Posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur. Jadi kakinya itu boleh diganjel dengan bantal atau balok, tapi biar lebih enak itu pakai bantal ya teman-teman, jadi lunak, nggak keras, dan bisa juga diarahkan ke tembok. Nah, yang E, berbaring terlentang. Nah, ini enggak ya teman-teman, justru membuat si ibunya bakalan sesak nantinya, karena beban seluruh tubuh ibu itu terkonsentrasi pada rahim, jadi aliran darahnya nanti terhambat. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D, posisi kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur. Kemudian yang nomor 2, apakah asuhan yang Anda berikan untuk mengatasi masalah sakit punggung pada kasus tersebut? Yang A, menganjurkan ibu lebih banyak istirahat. Sebaiknya ibu memang dianjurkan istirahat, tapi hindari istirahat yang berlebihan ya. Jadi jawabannya enggak. Kemudian yang B, menganjurkan minum air lebih banyak. Bisa juga, tapi masih kurang tepat karena di sini sakit punggung ya. Kemudian yang C, menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang kaya kalsium. Enggak juga ya teman-teman, enggak ada yang patologis di sini. Jadi makanan sehari-hari sudah mencukupi nutrisi juga enggak masalah ya. Kemudian yang D, memberitahu agar tidak menggunakan bantal saat tidur. Saat tidur itu sebaiknya menggunakan bantal juga ya untuk meluruskan punggung. Kemudian yang E, menganjurkan ibu mengikuti senam hamil. Iya, ini disarankan ya teman-teman, supaya si ibunya ada pergerakan, tapi si ibunya nggak boleh terlalu letih. Jadi anjurkan ibu untuk mengikuti senam hamil, anjurkan ibu untuk bergabung dengan komunitas tertentu, untuk sharing-sharing juga. Jadi si ibunya nanti lebih paham. Jadi psikologis ibunya juga udah lebih siap dengan kehamilannya ini. Boleh senam di rumah dari video, kemudian ada
private juga boleh, itu lebih bagus kalau memang memungkinkan ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E, menganjurkan ibu mengikuti senam hamil. Kemudian nomor 3, apakah asuhan yang bidan berikan untuk mengatasi masalah pernafasan pada kasus tersebut? Yang A, menggunakan kaos kaki ketat. Ini nggak ada hubungannya dengan pernafasan ya, tapi memang kalau menggunakan kaos kaki sebaiknya gunakan kaos kaki yang elastis. Yang B, mengurangi makanan yang mengandung garam. Ini untuk menurunkan resiko hipertensi. Tensi ibunya tadi normal. Kemudian yang C, posisi kepala ditinggikan saat tidur. Iya, ketika kita ada gangguan pernapasan atau ketika kita sedang sesak, ini posisinya kepala lebih ditinggikan ya teman-teman. Kita bahas yang D, posisi kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur. Ini biasanya posisinya ketika kaki si ibu kram atau bengkak, jadi enggak ya. Kemudian berbaring telentang, ini enggak, ibu hamil itu lebih disarankan berbaring miring ke kiri supaya melancarkan peredaran darahnya ya, melancarkan sirkulasi darah ibu ke jantung. Jadi ini sudah pasti tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C, posisi kepala ditinggikan saat tidur. Next, kita lanjut untuk soal nomor 4. Apakah penyebab keluhan sakit pinggang yang dirasakan oleh ibu? Yang A, sikap tubuh ibu yang tidak baik. Enggak ada dibahas di dalam kasus ya. Kemudian penekanan oleh kepala janin. Enggak, biasanya sih ini penekanan kepala janin ini pada trimester ketiga menyebabkan si ibunya sering buang air kecil atau sering nokturia, sering buang air kecil pada saat malam hari. Kemudian yang C, beban uterus membesar. Bisa jadi tapi kurang tepat. Kemudian yang D, kurang konsumsi air putih. Nggak ada dibahas dalam kasus ya teman-teman. Kemudian yang E, tulang belakang menjadi lordosis. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa sih tulang belakangnya menjadi lordosis? Karena perubahan berat badan dan semakin lama perut si ibu semakin membesar. Jadi tulang belakang ini menyesuaikan dengan pusat gravitasi karena kenaikan berat badan selama kehamilan yang menyebabkan pembesaran perut. Jadi semakin besar perutnya, beban ibunya semakin bertambah, ibunya juga nanti makin lama makin bungkuk, tulangnya itu nanti melengkung ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu dikhawatirkan karena nanti akan kembali setelah si ibu melahirkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, tulang belakang menjadi lordosis. Next, yang kelima, apakah asuhan yang dapat Anda berikan pada kasus tersebut? Oke. A, merujuk ke dokter spesialis OB/GYN. Nah, nggak ada masalah dalam kehamilan ibu, jadi kita nggak ada yang harus kita rujuk ke dokter spesialis OB/GYN ya. Kemudian yang B, menjelaskan kesiapan persalinan. Nah, ini memang sebaiknya kita jelaskan pada trimester ketiga. Kemudian C, menjelaskan perubahan fisiologis dalam kehamilan. Nah, ini memang dari awal si ibunya ANC, jika ada keluhan seperti ini memang sudah seharusnya kita jelaskan ya. Kemudian yang D, merujuk ke dokter gigi. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Karena tadi sudah aku sebutin di kasus ya teman-teman, ada sedikit masalah agak patologis di sini, yaitu gusi kanan ibu membengkak dan tampak adanya lubang pada gigi geraham belakang. Jadi, kalau sudah ada masalah seperti ini, sebaiknya kita kolaborasi dengan dokter. Kita rujuk si ibu ke dokter supaya ibunya berkonsultasi dengan dokter gigi. Dan anjurkan juga si ibu untuk menjaga kebersihan gigi dan rutin nanti periksa ke dokter gigi jika memang kendala belum berkurang ya. Kemudian kita coba yang E, menjelaskan tanda bahaya kehamilan. Nah, ini memang sudah sebaiknya kita jelaskan juga ya tanda bahaya kehamilan pada ibu ketika si ibu datang melakukan ANC ke kita. Oke, next, yang terakhir kita ke soal nomor 6. Apakah diagnosa yang dapat Anda tegakkan dalam kasus tersebut? Oke, kita bahas mulai dari yang A. Tadi si ibu mengatakan bahwasanya ini adalah kehamilan yang pertama tidak pernah keguguran. Jadi ini sudah pas, gravida 1 partus 0, abortus 0. Dan tadi si ibu bilang kehamilannya ini 8 bulan. Jadi 32 minggu ini sudah tepat. Yang A dengan karies dentis. Nah, ini karies dentis ya teman-teman. Jadi kerusakan pada lapisan emil gigi. Jadi jawabannya adalah yang A. Tapi kita coba bahas yang B. Normal enggak ya teman-teman, karena ada sedikit yang patologis di sini tadi, masalah pada gusi ibu. Kemudian asma.
si ibunya ini bukan asma ya, pernapasannya juga tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, dan ini adalah perubahan fisiologis ya teman-teman. Kemudian yang D, preeklamsia ringan. Nggak ada tanda-tanda preeklamsia ringan ya teman-teman, karena tensi ibunya normal. Biasanya kalau preeklamsia itu sistolnya dimulai dari 150 dan diastolnya itu 90. Itu kalau untuk yang ringan ya teman-teman. Tapi di sini nggak ada tanda-tanda. Kemudian untuk menegakkan diagnosa preeklamsia ringan itu, selain dari tekanan darahnya, kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang nantinya, harus melakukan pemeriksaan pada urin ibu ya. Kemudian yang epulis. Nah, epulis ini suatu tumor ya teman-teman, benjolan yang timbul pada gusi. Nah, ini bukan tanda-tanda tumor ya, tapi dia karena ada lubang pada gigi geraham ibu aja. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah karies dentis. Jadi memang kerusakan pada lapisan inmel gigi. Jawaban yang paling tepat A. Oke, udah kita bahas 6 pertanyaan, 6 soal udah kita jawab semuanya ya. Kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan aku coba jawab dan balas satu persatu. Segitu dulu untuk materi dan pembahasan latihan soal kita untuk perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Kalau teman-teman suka, silahkan di like, dan aku harap sih semoga video-video ini boleh benar-benar bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan kalau teman-teman merasa ini videonya juga bermanfaat buat orang lain, silahkan di share ke sosial media yang teman-teman punya. Barangkali teman-temannya ada banyak yang mau menuju ujian kompetensi atau persiapan-persiapan untuk SKB, persiapan kompetensi atau latihan-latihan soal untuk persiapan nanti ada CBT atau tryout atau masalah lainnya ya teman-teman. Semoga bisa membantu, dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mampir. Salam sehat selalu, salam sejahtera, dan tetap semangat. See you on my next video. Bye-bye.